Nah, hari ini kita akan bahas mengenai bulan November, saham apa aja yang menarik. Karena kalau teman-teman lihat dari sejak bulan Oktober kemarin, di mana IHSG-nya gitu-gitu aja ya, bahkan bikin agak sedikit mencekam karena udah sempat di bawah level 7.000, tepatnya di bawah 6.800. Nah, bulan November itu seperti apa? Gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari statistik, maka bulan Oktober itu naik, bulan November turun, bulan Desember naik lagi. Ya, jadi turun lagi dong. Gimana dong caranya? Nah, kita coba bahas. Jadi di sini kita akan coba jadi IG Live kali ini kita akan bahas mengenai saham, dan kelihatannya nanti trading lab yang biasanya kita adakan di hari Kamis mungkin kita mau blend dengan hari Rabu di IG Live ini, gitu ya. Nah, jadi yuk kita lihat. Saya akan share ke teman-teman gambar yang ada di sini. Sebentar, ini saya lebarin dulu nih. Oke, satu. Nah, gini. Sebentar, gimana nih? Nah, sip. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat IHSG, maka dari sejak sepanjang bulan Oktober, 1 Oktober, 31 September ya, 30 September sampai ke Oktober itu di sini. Oke. Itu dia itu relatif sideways, atau kalau nggak salah kayak turun tipis. Nah, November itu seperti apa teman-teman? Nah, jadi saya nggak akan ngomongin tentang statistik, karena kalau statistik teman-teman bisa lihat sendiri di sosial media, di Instagram, di mana-mana. Kita sama-sama user, jadi saya nggak akan men-share apa yang kita lihat bersama-sama, nggak seperti itu. Tapi di sini adalah gimana cara kita untuk menyikapi market sepanjang bulan November. Nah, di sini saya coba ajak teman-teman untuk lihat grafik IHSG ini. Sebentar ya. Saya refresh dulu. Susah diklik kalau bisa agak composite. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau saya bukanya itu yang konvensional, moving average, maka teman-teman bisa lihat ya di sini ya, bahwa indeks kita itu sebenarnya berada di atas MA 200. Dan seperti yang kalau teman-teman tonton trading lab kita di hari Kamis 2 minggu lalu, kita bilang bahwa kemungkinan besar di bawahnya MA 200 itu sama kayak dulu di sini. Nah, dan terbukti bahwa itu terjadi, teman-teman. Nah, jadi kalau indeks kita itu bisa seperti kemarin lagi di bulan Juli, kurang lebih dia ke atas MA 50 dan 100 di sini, maka tendensinya gimana? Tendensinya adalah sebenarnya indeks kita itu mengarah ke all time high-nya. Gitu ya teman-teman ya, mengarah ke all time high. Nah, di situ dia. Dan kalau kita bicara all time high, maka kita punya potential upside dari level sekarang itu kurang lebih 5%-an. Ingat, kalau indeks naik 5%, saham-saham itu biasa naik bisa 3 kali lipatnya, 15%-an. Gitu. Nah, jadi ini dia mengenai IHSG saat ini, dan inilah yang menjadi gambaran besar bagi kita semua bahwa indeks kita itu bukan dalam posisi yang berbahaya. Beda seperti, coba kita cek ya. Coba kita cek seperti Dow Jones. Teman-teman, ini beda total. Indeks kita tuh beda jauh dengan Dow Jones. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Dow itu gimana? Nih, 1 lagi ya. 2. Nah, sekarang percobaan ketiga kata saya 200. Kalau saya sih rasional, saya akan bilang bahwa kalau dulu susah, ya sekarang juga masih akan susah. Nah, balik nih sama IHSG kita yang totally berbeda. Indeks kita berada di atas MA 1, 2, 3. Ditembus naik lagi. Maka tren dari IHSG itu teman-teman jauh lebih baik daripada Dow Jones. Ini perlu diingat. Oke, jangan sampai kita kemakan.
Jangan sampai kita makan dengan Dow-nya turun dan lain sebagainya. Wah, ini bahaya nih, Nasdaq-nya, saham teknologi dan lain sebagainya. Well, teman-teman harus lihat bahwa indeks itu tuh beda geraknya dengan Dow. Nah, dengan asumsi bahwa market Indonesia itu kuat, tembus ke bawah MA 200, dia bisa naik lagi untuk yang kesekian kalinya, maka buyer lebih dominan daripada seller. Artinya di sini apa? Artinya di sini adalah satu, lu jual, gua beli di sana. Tinggal titik belinya itu mau belinya turun dikit dibeli atau turun banyak dibeli. Tapi kalau si buyer dominan ini menunggu turun banyak baru dibeli, ketika baru turun dikit ada yang beli, yang itu bukan dia, maka dia jadi kurang barang. Kan gitu kan. Nah, itulah yang menjadi blind market. Walaupun indeks kita itu terbuka, datanya itu terbuka lebar, tapi pada dasarnya ketika melakukan transaksi itu tuh blind order, bahwa kita nggak tahu kalau saya bid di harga 1000, ada orang nggak ya yang ngebid di harga 1050, yang tadinya nggak ada tiba-tiba nongol bahkan over di harga 1050. Itu yang terjadi di market, dan teman-teman harus ingat selalu bahwa itu prinsipnya seperti yang terjadi di IHSG juga. Oke, jadi kelihatan ya di sini ya bahwa indeks kita relatif kuat. Sejelek-jeleknya teman-teman, sejelek-jeleknya ini seperti acara yang saya sempat sampaikan di Central Park kemarin dengan Trimegah Sekuritas. Maka di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini saya ganti warna jadi biru. Nah, enggak deh, ya agak terang dikit deh. Nah, seperti ini. Indeks kita itu arahnya adalah, bagusnya adalah, jadi gini, skenario positifnya adalah ke area resisten, tapi skenario moderatnya adalah sideways. Skenario turun belum ada selama dia berada di atas MA 200. Oke, nah sekarang udah deh, saya mau lihat dong apa aja saham-saham yang bisa menarik untuk dicermatin. Nah, teman-teman, untuk saham-saham yang bisa kita cermati, saya akan share watchlistnya GS Pro. GS Pro itu adalah subscription premium dari Galeri Saham. Jadi kita memberikan rekomendasi, insight mengenai istilahnya apa ya, mengenai saham-saham yang potensial yang berbasis tren, oke? Trend following, oke? Trend following. Dan saya akan kasih lihat ke teman-teman watchlistnya apa aja, dan teman-teman bisa coba consider itu sebagai trading plan Anda. Sebentar ya, ini udah. Nah, ini Pro SW nih, teman-teman kelihatan nggak di kanan nih? Ada Ali, ABMM, dan lain sebagainya. Saya mau highlight pertama di Ali, teman-teman. Saya mau highlight pertama di Ali. Ali ini menarik, kenapa? Nih, Ali ini menarik karena saham ini sudah naik konsolidasi, membentuk higher low. Low-nya mulai naik di sini. Tapi kan masih di bawah MA 200, MA 100, MA 50. Yes. Permainan moving average adalah step awal naik dulu ke MA yang terdekat, tapi nanti kalau kuat step selanjutnya naik ke MA terdekat. Tapi ini kan kita tebak-tebakan. Bener nggak ya bisa naik? Bener nggak bisa naik ya? Kalau saya udah punya, ini saya hold dulu atau saya jual dulu ya. Nah, disinilah kita perlu menggunakan tools yang kalau kita sebut di sini menggunakan profit trader module, teman-teman. Profit trader module di sini. Nah, jadi apa yang kita bisa lihat dari profit trader module ini? Teman-teman bisa lihat di sini bahwa saya hapus dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa apa? Bahwa teman-teman coba lihat nih ya, merah ini ya. Jadi trennya dari warnanya merah mulai putih. Oke, mulai putih. Ini indikator yang paling enak yang bisa kita gunakan untuk membeli saham nyolong start sebelum orang-orang pada ngelirik. Oke, sebelum pada ngelirik. Makanya kita di Galeri Saham nggak suka pom-pom. Kenapa? Karena kalau udah rame, biasanya udah nggak naik-naik banyak. Gitu. Nah, di sini. Nah, setelah itu apa? Setelah itu di sini adalah support. Support tadi di level 78-an udah naik di 8.400-an. Ini hal yang sangat positif, teman-teman. Maka apa yang harus kita lakukan? Ini kalau saham ini dia udah break resist nih ya. Garis biru solid ini adalah resisten.
maka dia cenderung akan mengarah ke area titik-titik ini. Titik-titik biru, titik-titik merah. Tentu bisa lihat harga adalah di antara 9.000 dan 8.925. Ini bisa menjadi area resisten swing high di AALI dulu. Gitu. Yang menarik adalah kalau ini bisa dilewatin, maka target selanjutnya itu cenderung bisa naik ke 9.800-an. Nanti teman-teman coba silakan cek nanti di rekomendasi website galeri saham. Oke, ini untuk AALI. Kalau ABMM belum, ABM udah lagi turun, jadi kita belum meng-highlight lagi di dalam grup gitu ya. Lalu ADMR juga ini udah akan kita delete, jadi mohon maaf yang ikutan ADMR ini belum. Adaro juga belum terlalu oke. Kenapa? Karena Adaro ini sudah istilahnya exhausted gitu ya. Lihat nih, garis titik-titik merah ini. Oke, ini udah ditembus. Ini adalah area swing low dari harga saham. Kalau udah tembus, nggak bisa naik lagi ke atas garis merah titik-titik ini, itu level 3.800, maka dia cenderung akan melemah. Kemana? Ke sini dulu deh. 3480. Kalau jebol lagi gimana? Kalau jebol lagi ke sini. Nah, jadi itu kurang lebih ya kondisinya untuk Adaro. Yang paling kita harus hati-hati di sini adalah apa? Bentuk pola Adaro itu apa yo? Ada yang tahu nggak bentuknya apa? Teman-teman tulis di kolom komen. Kira-kira bentuk Adaro energi ini, chart pattern-nya adalah apa? Oke, saya tunggu ya responnya. Ini kayak jawabannya seru nih. Bentuknya adalah apa? Saya prediksi teman-teman ada yang menjawab adalah double top, ada yang jawab triple top, ada yang jawab head and shoulder. Nah, HNS. Wah, trader sekarang pinter-pinter. Cuannya pasti mantap-mantap. Mantap teman-teman yang jawab HNS ya. Dot top juga boleh, double top. Ini nggak ada spesifikasi yang begitu signifikan membedakan, tapi impact-nya adalah selalu sama, bahwa dari dalam range pola setidaknya dia turun ke sini. Saya munculin profit trader modulnya, yes, kurang lebih di sini. Oke, nah Adaro, lanjut ya, kita lanjut ke Antam. Jadi yang pertama yang menarik adalah AALI ya di sini ya teman-teman ya. AALI, lalu yang kedua adalah belum ketemu nih. Coba kita lihat Antam. Antam, Antam. Antam ini menarik ya. Antam. Tentu bisa lihat nggak di sini? Trend colornya dari gado-gado ini jelek, mulai dominan merah, bagus, turun deh terus. Dan sekarang udah mulai putih. Kelihatan di sini? Udah mulai putih. Dan di sisi lain S supportnya udah mulai naik seperti ini. Udah mulai naik. Ini kok jadi mirip kayak AALI tadi? Ini udah break resist ya. Udah break resist, maka target kenaikan Antam itu tendensinya adalah, jadi kalau dia bisa bertahan di atas, ini kelihatan nggak sih nih garis merah ini, titik-titik ini berlanjut sampai sini kan, berlanjut ya. Jadi kalau dia ini bisa dilewatin, berapa sih levelnya? Nih, tuh 1870. Kalau dia bisa dilewatin dan bertahan di atasnya, maka target selanjutnya ada di sini.